Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Indonesia Itu Kita, kebangsaan, kolaborasi, dan harapan. Nah, di sini di podcast kita yang singkat pada siang hari ini ya, kita kedatangan 3 narasumber dari berbagai OPD yang ada di pemerintah Kota Batam. Nah, di sini tak kenal maka tak sayang ya, kata peribahasanya. Nah, di sini saya Mbak Uul, saya Silva. Oke, nah di sini kami sebagai moderator terkait dengan podcast pada siang hari ini. Nah, kita perkenalan diri dulu ya dari narasumber yang pertama ini, yang si Mbak Cantik. Silakan Mbak Cantiknya ini. Siapa namanya, dari dinas apa? Terima kasih Mbak Ulu dan Mbak Silva. Kalau pendengar podcast Indonesia Itu Kita, perkenalkan nama saya Salsa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau lebih singkatnya DP3A P2PD. Wow, panjang sekali ya. Panjang sekali nama dinasnya. Oke, halo, salam kenal Mbak Salsa ya? Iya, Mbak Salsa. Salam kenal Mbak Salsa. Silakan Mbak yang manis ini dari mana? Makasih ya Mbak. Perkenalkan, saya Ilhami Kurnia Putri dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Halo Mbak Ilhami Kurnia, panggilannya siapa Mbak? Putri aja. Mbak Putri ya, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Oke, Mas yang paling pojok itu siapa? Namanya dari dinas apa? Halo Sobat Podcast Indonesia Untuk Kita. Perkenalkan, nama saya Teguh Afreza. Saya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam. Oke, halo, salam kenal Mbak. Oke, nah di sini kita akan membahas tagline kita tadi ya, Indonesia Itu Kita, terkait dengan kebangsaan, kolaborasi, dan harapan ya. Nah di sini kan kita kalau ngebahas terkait dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, biasanya itu terkait dengan teori-teori aja ya. Nah di sini mungkin kita lebih ke pengaplikasiannya ya, Mbak Silva ya. Nah mungkin paling pertanyaan pertama dulu, kira-kira akan ditanyakan oleh Mbak Silva dulu ya. Silakan Mbak. Pertanyaan ya, langsung lanjut aja kita. Gimana sih peran kebangsaan di masing-masing dinas? Boleh nggak mulai dari dinas pemberdayaan perempuan? Boleh. Peran dari DP3A itu sendiri adalah terlihat dari namanya ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu kita memberdayakan perempuan, melindungi anak dan juga perempuan yang bisa sebagai korban kekerasan, korban bullying. Nah, untuk korban-korban yang melapor ini kita akan proses dan mendampingi korban-korban ini. Kemudian tidak hanya setelah kejadian ya, tapi kita juga melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kasus kekerasan di Indonesia, khususnya di Batam. Oke, berarti kelengkapan peranannya itu lebih ke fungsinya ya Mbak ya, fungsi terkait dengan pemberdayaan perempuan ini sama perlindungan anak ya. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Kalau misalnya peranan dari wawasan kebangsaan dari Dinas Koperasi itu bagaimana Mbak Putri? Oke, kalau peran wawasan kebangsaan di Dinas Koperasi itu sendiri, seperti yang kita tahu, Dinas Koperasi itu kan didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta nih Mbak, dari Bukit Tinggi ya. Kebetulan saya juga dari Padang, jadi sesuai lah gitu sama dinasnya. Mbak, Dinas Koperasi itu nggak melulu mengenai pinjaman. Kalau sekarang Dinas Koperasi itu udah berkolaborasi sama usaha mikro, UMKM-nya Kota Batam. Jadi UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau untuk masyarakat, supaya ekonomi bangsanya lebih sejahtera, lebih maju, ayo beli produknya gitu. Karena kan di UMKM itu sendiri nanti ada nih Mbak, usaha mikronya itu dia menghasilkan produk. Jadi supaya produknya laris manis, supaya para usahawannya bisa sejahtera, jadi kita belilah nanti produknya gitu. Berarti terkait dengan belilah produk-produk Indonesia. Sekalian gitu ya. promosi gitu ya, sekali promosi ya Mbak Silva Iya. ya. Oke. Nah tadi mohon maaf ya sahabat-sahabat yang ada di rumah, mungkin di sini agak sedikit berisik. Iya, Mungkin mohon bising ya, maklum Mbak? Ya Iya. sedikit ya. Oke, nah kita lanjut ya pembahasannya.
itu kalau peranan dari sudut pandang Dinas Damkar itu gimana Mas Teguh? Nah, untuk Dinas Damkar sendiri, pada umumnya kan masyarakat taunya kita hanya bisa memadamkan kebakaran saja. Ada musibah baru kita datang. Sekarang udah nggak lagi, Mbak. Sekarang kita ada yang namanya tugas dan fungsi, yaitu penyelamatan jiwa. Contohnya saya ambil studi kasus, yaitu seperti evakuasi hewan liar, terus evakuasi pohon tumbang, karena di Batam sekarang angin lagi kencang ya, cuaca tak menentu ya. Terus ada juga yang evakuasi cincin, seperti itu, Mbak. Jadi evakuasi cincin nggak ke puskesmas orang itu, Mbak, ke damkar. Ke damkar ya? Iya. Maksudnya evakuasi cincin ini gimana ya? Mas Teguh ya? Cincinnya itu tersangkut, Mbak, di jari. Terlalu gendut gitu ya? Nah, bisa jadi. Atau cincinnya kecilan. Oh, iya. Bisa juga Cincinnya kekecilan. kekecilan gitu Jadi ya. disitulah kami mengevakuasi cincin itu dengan alat yang ada. Jadi yang dipotong ini yang mana nih? Cincinnya? Cincinnya. Oh, cincinnya ya. Jarinya. Oh, oke. Asal jangan hubungannya ya, Oh, Mbak. benar sekali ya sahabat yang ada di rumah ya, benar. Gak boleh tuh yang dipotong itu adalah hubungannya, kecuali toksik. Oke, Jangan sampai lah, nauzubillah min zalik ya. Zalik ya sahabat Curhat ya. semua. Oke, tadi itu loh Mbak, peranan dari masing-masing dinas ini. Nah, kalau misalnya peranannya itu udah jelas ya, masing-masingnya itu bukan hanya terkait dengan sudah ada terjadi bencana aja, tapi pencegahan pun kita juga berkaitan erat terkait dengan itu. Berarti arahnya melindungi segenap bangsa Indonesia ya, terkait dengan selaras tadi tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini yang kedua itu pembahasan kita terkait dengan kolaborasi ya Pak Silva ya. Nah, kolaborasi itu gimana nih kira-kira dari masing-masing OPD yang ada di pemerintah Kota Batam ini saling berkolaborasi untuk menjalankan peranannya? Mungkin dimulai dulu dari Mas Teguh kali ya. Oke, dari Mas Teguh. Oke, untuk damkar kebetulan beberapa minggu yang lalu kita berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan bersama Mbak Salsa ya. Kami di sini terkait mengedukasi masyarakat, khususnya perempuan, yaitu bagaimana cara penanganan awal saat terjadi kebakaran di rumah tangga, pencegahannya gimana gitu. Berarti itu yang memang saling terkait ya, maksudnya itu memang yang paling bermanfaat bagi ibu-ibu Iya, ya, betul, ibu yang ada khususnya di rumah ibu-ibu, ya. ya. Bener, oke. Berarti kolaborasinya dengan pemberdayaan Iya, perempuan kebetulan. udah pernah ya? Pernah ya. Oke. Nah, kalau bisa dari sudut pandang pemberdayaan perempuan nih, apakah benar adanya kolaborasi dengan damkar atau ada lain lagi yang lebih dengan kolaborasi dinas-dinas yang lain ya? Iya, dari DP3A juga kita benar sih yang dibilang sama masnya, kita berkolaborasi dengan damkar. Nah, selain damkar kita juga berkolaborasi dengan dinasnya Mbak Putri ini, dinas koperasi. Nah, kita memberdayakan perempuan dengan usahakan perempuan ini untuk bisa berdiri sendiri lah, tidak bergantung pada orang lain ataupun suaminya, khususnya pada perempuan misalnya yang bercerai atau sebagai kepala keluarga gitu. Nah, kita berdayakan perempuan ini agar bisa menghidupi keluarganya, contohnya dengan memberikan sebuah UMKM. Nah, jika terkendala modal, bisa ke dinas koperasi. Oke. Dipinjamkan gitu ya, Mbak. Dipinjamkan modalnya gitu ya sahabat ya. Oke, tadi nih kolaborasi lagi nih dari pemberdayaan perempuan kepada dinas koperasi, dan dari dinas koperasinya bagaimana tanggapannya terkait dengan kolaborasi ini? Iya, jadi betul yang dibilang Mbak Salsa ya, Mbak. Kolaborasi antara DP3A sama Dinas Koperasi ini untuk memecahkan statement, Mbak. Statement yang mengatakan kalau perempuan itu nggak berdaya. Karena kan pada zaman sekarang kita udah canggih nih. Walaupun perempuan itu di rumah, dia bisa menghasilkan. Dengan dia menghasilkan, dia bisa membantu perekonomian keluarganya. Dan apabila perekonomiannya kuat, maka perlindungannya itu akan baik. Maka nantinya masyarakat akan sejahtera, akan mandiri, gitu ya, Mbak.
Berarti itu terkait dengan bagaimana saling bahu-membahu ya Iya. antar masing-masing dinasnya untuk memang melekat nih ke masyarakat, karena fungsi kita tadi itu adalah pelayan publik Iya. sebagai fungsi Kembali ke dari masyarakat. ya, kembali ke masyarakat untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat itu sendiri. Iya. Nah itu tadi ya Mbak Silvia. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih terkait dengan topik kita ketiga hari ini. Gimana Mbak Silvia? Oke, pertanyaan terakhir tentang harapan untuk generasi muda ya. Saya pengen dengar nih dari masing-masing narasumber, buat generasi muda Indonesia dalam menjaga cipta tanah air itu harapannya apa? Mulai dari Mbak Silvia. Oke, dari saya ya. Untuk harapannya sebagai generasi muda itu kan apalagi kita banyak dengar kasus ya sekarang terkait dengan kasus kekerasan, bahkan pembunuhan gitu. Terus pembulian. Nah, harapan kepada generasi muda itu adalah memutuslah tentang perilaku-perilaku seperti itu gitu. Ayo kita sebagai generasi muda ikut membantu agar bangsa Indonesia ini damai, tidak ada kekerasan, tidak ada pembulian khususnya pada anak-anak sekolah gitu. Karena lagi banyak sekali ya Mbak yang Banyak kasus yang sekali. terjadi terkait dengan bullying ini. Secara menyeluruhnya terkait dengan kekerasan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Itu harapannya ya para orang-orang yang ada di rumah, sahabat-sahabat yang ada di rumah terkait dari Dinas Pemberdayaan kita. Nah, harapannya dari Dinas Koperasi gimana Mbak Putri? Kalau dari saya sendiri, pesan untuk para anak mudanya, cintailah produk lokal Indonesia, dukung UMKM, dan jadilah wirausaha yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Wow, itu keren sekali ya harapannya untuk generasi muda yang ada di rumah. Nah, gimana nih Mas Teguh sebagai penutup, harapan yang akan diberikan kepada generasi muda kita itu bagaimana? Baik, pesan saya mungkin tidak banyak ya, anak muda harus berani peduli, karena bela negara itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti peduli sesama, peduli keluarga mungkin yang terdekat, peduli lingkungan dan lain-lain. Mungkin kurang lebih ya, banyak lagi, luas ya soalnya. Sangat luas ya. Oke, berarti itu ya sahabat-sahabat yang ada di rumah. Harapan dari dari Mbak dan Mas ini yang ada di OPD, yang ada di pemerintah Kota Batam. Nah, mungkin itu dulu ya obrolan kita pada siang hari ini. Nah, tadi kan kita ngebahas terkait dengan kebangsaan, berarti bentuknya itu adalah melindungi nyawa, melakukan pemberdayaan kepada perlindungan anak, dan memperkuat ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu ya dari kita podcast pada siang hari ini. Karena kebetulan sebelumnya ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, mungkin enggak akan sedikit kurang rasanya kalau misalnya kita tidak bilang Dirgahayu Republik Indonesia. Mungkin kita sama-sama ya bilang Dirgahayu Republik Indonesia dengan hitungan ketiga ya Mbak ya. Oke, 1, 2, 3. Dirgahayu Republik Indonesia. Halo, bye-bye. Bye-bye.